Bunyi teks perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat perjanjian ini dari Muhammad antara orang beriman dan Muslim yang berasal dari Quraisy Mekah dan Yasrib dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian menyusul mereka dan berperang bersama mereka. Mereka adalah satu umat, bukan orang lain. Kaum Muhajirin yang berasal dari suku Quraisy tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan untuk orang-orang mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman. Orang-orang suku Bani Auf tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang suku Bani Sa'idah tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang suku Bani Haris tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang suku Bani Najjar tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang suku Bani Jusham tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang suku Bani Amr bin Auf tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang suku Bani Nabit tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang suku Bani Aus tetap berada di atas keadaan mereka, adat istiadat mereka, mengambil dan membayar tebusan bagi mereka yang terbunuh di antara mereka sendiri, dan masing-masing golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak boleh membiarkan siapapun dalam kesulitan menanggung denda atau pinjaman yang besar, tetapi mereka harus membantunya dengan cara yang baik untuk membayar denda atau pinjaman tersebut. Seorang mukmin tidak boleh membuat perjanjian dengan mukmin lainnya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa wajib atas mereka membasmi orang-orang yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri, atau orang-orang yang melakukan penganiayaan, melakukan kejahatan atau permusuhan, atau melakukan kerusakan di antara orang-orang yang beriman. Mereka harus bergandengan tangan untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan, meskipun dia adalah anak salah seorang dari mereka. Seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin karena membunuh orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu seorang kafir mengalahkan seorang mukmin. Jaminan Allah itu satu, Dia melindungi yang lemah atas yang kuat. Orang beriman itu sebagiannya menjadi penolong sebagian yang lain. Siapapun dari orang-orang Yahudi yang telah mengikuti kami,
baginya berhak mendapatkan bantuan dan persamaan. Dia tidak dapat dianiaya dan tidak boleh menganiaya. Perjanjian damai orang beriman itu satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perjanjian damai sendiri dengan meninggalkan mukmin lain untuk berperang di dalam agama Allah, karena mereka berada di atas hak yang sama dan keadilan yang sama. Setiap orang yang berperang, dia berperang dengan kami. Sebagian dari mereka saling bergiliran dengan yang lain. Orang-orang yang beriman wajib membela dan menebus darah saudara-saudaranya yang telah meninggal karena membela agama Allah. Orang yang beriman dan bertakwa wajib berjalan menurut petunjuk yang paling baik dan paling lurus. Orang musyrik yang melakukan kejahatan membunuh seorang mukmin dengan bukti yang cukup wajib dibunuh, kecuali keluarga orang yang dibunuh secara sukarela menerima denda. Orang beriman serentak wajib menentang si pembunuh, dan tidak halal bagi mereka untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Orang beriman yang telah mengakui apa yang tercantum dalam teks perjanjian ini, padahal ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak halal baginya untuk membantu orang-orang yang melanggar kepemimpinan Nabi, dan juga tidak halal untuk melindunginya. Siapapun yang membantunya atau melindunginya, dia tetap akan menerima kutukan Allah dan murkanya di hari kiamat, dan dia tidak akan mendapatkan ampunannya. Namun jika terjadi perselisihan di antara kamu tentang sesuatu, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah dan Muhammad. Orang-orang Yahudi wajib mengeluarkan belanja bersama dengan orang-orang beriman saat mereka berperang melawan musuh-musuh mereka. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu bangsa bersama dengan orang-orang beriman. Bagi orang Yahudi itu adalah agama mereka, dan bagi orang Muslim itu adalah agama mereka. Mereka masing-masing wajib dilindungi sahabat-sahabat mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang melakukan aniaya dan durhaka, karena orang yang seperti itu berarti tidak merusak kecuali pada diri sendiri dan keluarganya. Orang Yahudi dari Bani Najjar memiliki kewajiban seperti orang Yahudi Bani Auf. Orang Yahudi dari Bani Harith memiliki kewajiban seperti orang Yahudi Bani Auf. Orang Yahudi dari Bani Sa'idah memiliki kewajiban seperti orang Yahudi Bani Auf. Orang Yahudi dari Bani Jusham memiliki kewajiban seperti orang Yahudi Bani Auf. Orang Yahudi dari Bani Aus memiliki kewajiban seperti orang Yahudi Bani Auf. Orang Yahudi dari Bani Tha'labah memiliki kewajiban seperti orang Yahudi Bani Auf. Semua itu kecuali bagi mereka yang melakukan aniaya atau durhaka, maka perbuatan mereka itu berarti tidak membinasakan, melainkan diri mereka sendiri dan keluarganya. Orang Yahudi dari cabang Bani Tha'labah memiliki kewajiban seperti halnya Yahudi Bani Tha'labah itu sendiri. Orang Yahudi Bani Sutaibah memiliki kewajiban seperti halnya Yahudi Bani Auf. Karena kebajikan tidak seperti kejahatan, sahabat-sahabat pengikut Yahudi Tha'labah memiliki kewajiban seperti Bani Tha'labah itu sendiri. Sahabat-sahabat yang berhubungan dekat dengan orang Yahudi memiliki kewajiban yang sama dengan orang Yahudi itu sendiri. Tak satu pun dari mereka diizinkan keluar kecuali dengan izin Muhammad. Tidak boleh dihalangi menuntut hak-haknya karena telah disakiti. Karena siapa yang melakukan kebinasaan harus dibalaskan untuk dirinya sendiri dan ahli rumahnya, kecuali bagi mereka yang melakukan penganiayaan. Dan sesungguhnya Allah lah yang membalas kebaikan atas hal ini. Orang-orang Yahudi wajib memikul belanja mereka, dan orang-orang Islam wajib memikul belanja mereka juga, karena kedua belah pihak wajib saling membantu dan bahu-membahu untuk memerangi orang-orang yang memerangi salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tertulis dalam teks ini. Kedua belah pihak wajib saling menasihati dan berbuat baik, serta menjauhkan diri dari segala perbuatan yang menimbulkan dosa. Seseorang tidak boleh membuat kesalahan terhadap temannya yang disebutkan dalam perjanjian, dan siapapun yang dianiaya harus ditolong dalam arti yang sebenarnya. Orang-orang Yahudi wajib mengeluarkan biaya dengan orang-orang beriman saat mereka berperang. Kota Yasrib menjadi kota terhormat bagi orang-orang yang terikat perjanjian ini.
Tetangga itu seperti dirimu sendiri, tidak boleh dibuat melarat dan tidak boleh dibuat salah. Kota Yasrib tidak boleh didiami oleh siapapun kecuali atas izin penduduknya. Jika orang-orang yang terikat perjanjian ini terjadi peristiwa baru atau terjadi perselisihan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kebinasaannya, tempat kembalinya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang setia, bakti, dan menepati janji yang disebutkan dalam teks ini. Orang Quraisy dan orang-orang yang membantu mereka tidak boleh menjadi tetangga. Antara kedua pihak yang tertulis dalam teks perjanjian ini wajib bekerja sama memerangi orang-orang yang menyerang kota Yasrib. Jika mereka diminta untuk berdamai oleh penyerang, maka terimalah ajakan untuk berdamai. Orang-orang mukmin jika diminta berdamai oleh pihak penyerang kota Madinah, maka mereka wajib menerima dan memberikan perdamaian kepada mereka, kecuali bagi orang-orang yang memerangi agama Islam. Atas setiap orang ada bagiannya dari pihak orang sebelahnya. Orang Yahudi Bani Aus beserta seluruh sahabat dan pengikutnya memiliki kewajiban yang sama dengan mereka yang telah terikat dalam teks perjanjian ini. Mereka berhak mendapatkan kebajikan dari kedua belah pihak yang tertulis dalam teks perjanjian ini. Kebajikan bukanlah kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan, dosanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Allah bersama mereka yang bertindak benar dan berlaku lurus terhadap perjanjian ini. Orang yang tidak menepati kesepakatan dalam teks ini berarti merugikan diri sendiri dan berbuat dosa. Barang siapa meninggalkan kota Madinah, maka keselamatannya terjaga. Dan barang siapa yang tinggal di kota Madinah, keamanannya terjaga, kecuali orang-orang yang melakukan aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa. Dan Muhammad Rasulullah.